Mario Dandi sempat mengirim video tersebut ke 3 orang berbeda. Ini sempat dikirimkan kepada 3 pihak yang berbeda. Dan kami akan dikirim oleh siapa ke siapa, Pak? Oleh tersangka Mario. Ya. Ini dikirim pada 3 orang dan ini sekali lagi ini pelanggaran hukum loh. Ini delik pidana loh. Ya. Jadi artinya selain daripada penganiayaan berat yang direncanakan, ini pelanggaran pidana lagi. Karena ini menyebarkan penganiayaan sadis ini yang terhadap anak di bawah umur ini. Itu melanggar Undang-Undang ITE dan Polisi pun kini mendalami motif Mario Dandi menyebarkan video penganiayaan sadis itu. Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 menyebut, orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik bisa terancam pidana dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Tersangka penganiayaan David Ozora ini telah dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Jika nanti polisi menjerat Mario Dandi dengan pasal berlapis, maka tak menutup kemungkinan ancaman hukuman anak mantan pejabat pajak ini akan bertambah. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, lantas bagaimana penerapan pasal berlapis terhadap tersangka Mario Dandi atas penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora? Kita ulas bersama dengan pakar hukum pidana Ibnu Nugroho yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, selamat malam, salam sehat Prof. Ibnu. Selamat malam Mas Yasir. Sudah menganiaya, kemudian tega merekam dan menyebar video ini. Bisa diancam pasal berlapis, yaitu ada Undang-Undang ITE di sana. Penjelasan hukumnya seperti apa, Prof. Ibnu? Ya, gini Mas Yasir, ini sebagai bentuk pembelajaran ya, bagi siapapun untuk merekam, membuat video, itu harus seizin yang bersangkutan. Kalau tidak seizin, apalagi yang terkait untuk merendahkan, menyebarkan berita-berita yang tidak baik, itu istilahnya namanya illegal interception. Nah, ancamannya 4 tahun. Oleh karena itu hati-hati sekali ketika orang dengan diam-diam rekam tanpa seizin. Karena konteks tanpa izin itu adalah untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang bisa sebagai bentuk pencemaran, bisa untuk menjatuhkan martabat, bisa untuk memberikan informasi hoax dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali terhadap perekaman-perekaman yang tanpa izin. Ini yang harus kita lakukan karena sebagai bentuk melanggar privasi seorang, melanggar kegiatan orang, melanggar suatu perbuatan orang. Berarti Prof. Ibnu dalam kasus ini Mario Dandi yang merekam penganiayaan yang ia lakukan kemudian ia sebar meskipun kata polisi hanya disebar ke 3 orang. Itu tetap bisa diancam dengan pasal Undang-Undang ITE ya? Iya, 3 orang. Jadi itu bisa konkurs berbarengan Mas kejahatannya. Jadi sekaligus perencanaan terhadap penganiayaan berat sekaligus juga dengan perekaman. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan didakwa dengan dakwaan suatu bentuk konkursus berbarengan kejahatan. Jadi kalau berbareng kejahatan terbukti semua, itu adalah pidananya terberat ditambah 1/3. Artinya kalau ya tidak 12 perencanaan penganiayaan berat tambah 4 enggak, tapi terberat tambah 1/3. Jadi 12 ya 13 tahun. Hitung-hitungan matematikanya seperti itu dalam suatu pemidanaan hukum kita. Jadi bukan 12 tambah 4 enggak, tapi terberat tambah 1/3. Kalau memang terbukti sebagai penganiayaan berat dan terkait dengan perekaman tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Kalau Prof. Ibnu sendiri melihat seperti apa yang dijelaskan oleh polisi ke media, kemudian rekonstruksi yang telah dilakukan, ini apakah polisi sudah pasti punya bukti yang kuat begitu sehingga bisa menjerat Mario Dandi dengan pasal berlapis yaitu yang Undang-Undang ITE ini? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Direktur Reskrim, dan Direktur itu ada berbasis pada data, based on evidence, dari kronologi yang ada, saya kira akurat. Akurat ya, oke. Akurat, perlu dirumuskan di dalam surat dakwaan sehingga ini sebagai bentuk pembelajaran bagi seorang anak ataupun anak lain ataupun orang lain yang berpotensi untuk melakukan kejahatan yang sama. Karena konsep tiru meniru itu kadang-kadang juga menjadikan suatu yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat, Mas Yasir. Sehingga kalau sampai tidak ada diusut tuntas, diperiksa tuntas, ya sangat berbahaya terhadap anak-anak yang lain yang kemungkinan akan meniru-niru apa yang terjadi di kasus Mario. Oke, Prof, kemudian kita lihat sudah menganiaya, kemudian tega merekam, bahkan menyebarkan video ini. Apakah ini bisa jadi salah satu hal yang menguatkan bahwa Mario Dandi ini memang sejak dari awal sudah punya rencana, niat jahat begitu untuk melakukan penganiayaan terhadap David Ozora? Kalau melihat sebagai bentuk postur tubuh dan gesturnya, kayaknya memang anak ini sudah dewasa sekali. Jadi walaupun memang baru 20, tapi tindakannya itu sudah tindakan luar biasa, seperti penganiayaan yang orang dewasa dalam arti umur dewasa. Karena kita lihat, Mas Yasir, tendangannya, kemudian pukulannya, ini sepertinya terlalu banyak nonton film, film yang Smackdown. Nah, mungkin gara-gara Smackdown juga ini yang menjadi tontonan-tontonan seperti ditiru. Karena nggak mungkin anak-anak kok melakukan seperti itu. Orang yang pandai bela diri aja nggak berani seperti itu. Karena sudah ketakutan yang luar biasa. Di tapanya tidak. Bahkan kalau kita lihat di videonya itu sudah merintih pun dilakukan suatu penegangan. Suatu kekerasan. Coba kalau anak-anak bela diri, merintih sudah nggak berani. Nah, disinilah saya kira pertama kali apakah anak ini memang kurang pendidikan, kurang pengawasan, pengaruh lingkungan, yang demikian dalam keluarga lingkungannya tanpa terkendali karena kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga ada pembiaran pada orang tua. Atau Prof Ibnu, maaf saya potong, atau apakah ini juga bisa disimpulkan ataupun diduga bahwa Mario Dandi ini mengalami gangguan psikis gitu? Atau semuanya murni karena memang Mario Dandi ini sudah dewasa seperti apa yang disampaikan oleh Prof Ibnu tadi? Kalau psikis itu sakit jiwa, Mas. Saya kira ini nggak sakit jiwa. Sakit jiwa enggak, ini orang sehat itu. Orang sehat tapi kemampuan badannya besar, tenaganya besar, keuangannya besar, kemudian peralatannya besar, sarannya besar, sehingga apa yang dilakukan sudah tidak terkontrol lagi. Apalagi pengawasan orang tua mungkin tidak terselektif. Oleh karena itu saya kira ini bukan lagi masalah psikis, tapi memang anak yang dalam tanda petik tanpa suatu pendidikan yang bagus, tanpa pengendalian bagus, sehingga menjadi liar seperti itu. Saya kira melihat seperti itu, Mas. Jadi bukan jangan dibawa ke sebentar-bentar kalah psikologi, psikiatri, jangan. Ini melihatnya adalah sebagai anak yang betul-betul anak, tapi temperamennya bukan seperti anak, tapi orang dewasa. Begitu. Oke. Berarti menurut Anda ini bukan ada gangguan psikis dari Mario Dandi, tapi lebih kepada memang dia secara sadar merencanakan dan melakukan kejahatan terhadap David Ozora ini secara sadar ya, Prof? Ya. Inilah mungkin yang bersangkutan bisa juga kurang pergaulan. Kurang pergaulan karena orang kaya gitu loh. Kurang pergaulan dalam arti yang tertata. Mungkin kalau anak ini masuk dalam kelompok-kelompok organisasi, masyarakat, organisasi bela diri nggak akan seperti itu, Mas. Mungkin ini dia one man show dalam lingkungan keluarga yang tanda petik mohon maaf ya, tanpa kendali, orang tuanya juga mungkin tanpa pemantauan, ya kejadiannya seperti itu. Sehingga seperti anak liar, anak berpendidikan. Oleh karena itu dalam seperti ini saya sepakat sekali Bariskrim menuntut tuntas apakah terkait dengan pasal 55 KUHP, apakah dengan KIT. Karena itu suatu kejahatan yang betul-betul kompleks sekali. Perencanaannya ada, kekerasan yang luar biasa, di video lagi. Ini kan suatu luar biasa kejahatan. Oke, berarti Anda mendorong bahwa pasal berlapis ini sudah pantas untuk diterapkan untuk tersangka Mario Dandi ini ya, Prof Ibnu? Ya, karena namanya suatu dakwaan itu saya selalu berbicara pada dimensi deteren, sehingga memberikan pelajaran bagi anak-anak yang lain berpotensi seperti Mario Dandi tidak ada lagi, sehingga ada rasa takut, rasa jerak, anak akan kembali pada posisi anak atau anak yang belum dewasa, tapi menjadikan dia sebagai pribadi yang baik yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ke depannya. Terima kasih pakar hukum pidana sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof Ibnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof Ibnu. Terima kasih, Mas Yasir.